Pernah nggak kita berpikir saat kita makan daging atau telur? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar tahu bagaimana hewan itu hidup sebelumnya? Apakah mereka hidup dengan nyaman atau justru dalam tekanan? Karena jujur, hari ini banyak orang bicara soal sehat, tetapi sering lupa bahwa kesehatan itu dimulai dari cara kita memperlakukan sumber makanan kita. Kalau sumbernya stres, kalau sumbernya sakit, maka energi itu akan ikut kita konsumsi. Dan disinilah saya ingin mengajak peternak-peternak muda semuanya untuk melihat sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam, yaitu animal welfare. Animal welfare atau kesejahteraan hewan bukan sekedar istilah keren, tetapi sebuah cara pandang kita tentang bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup. Karena hewan bukan benda, mereka hidup, mereka merasakan, dan mereka punya hak untuk sejahtera. Di sini, di Rumah Hijau Bali, kami percaya saat hewan-hewan ini sejahtera, maka manusia juga ikut sejahtera. Ini bukan teori, ini adalah pengalaman, dan ini juga sudah diwariskan oleh leluhur kita, khususnya di Bali, melalui tradisi yang sangat luar biasa. Apakah itu? Yaitu Hari Raya Tumpek Kandang. Sebuah hari di mana kita menghormati hewan, memberikan mereka perhatian, memberikan mereka kasih sayang, dan tentunya doa. Ini sebenarnya adalah bentuk nyata bahwa sejak dulu leluhur kita sudah memahami konsep kesejahteraan hewan jauh sebelum istilah modern itu ada. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menggabungkan nilai leluhur dengan ilmu modern agar kita tidak kehilangan arah, karena semakin kita maju, kadang kita justru semakin jauh dari akar. Nah, sekarang kita masuk ada apa sebenarnya animal welfare itu? Ya, jadi kita ingin berbicara tentang animal welfare dulu. Apa sih animal welfare itu atau kesejahteraan hewan itu? Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah kondisi di mana hewan merasa aman, nyaman, sehat, dan bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Artinya, hewan tidak hanya hidup, tetapi hidup dengan layak. Dan dalam dunia peternakan ada 5 yang disebut dengan 5 kebebasan hewan atau 5 freedom. 5 freedom atau 5 kebebasan ini adalah dasar utama yang harus dipahami oleh setiap peternak.
Yang pertama, kebebasan dari rasa lapar dan haus. Artinya apa? Hewan harus mendapatkan makanan yang cukup, air yang bersih, bukan sekedar ada, tapi berkualitas. Di tempat kami memastikan ayam mendapatkan pakan yang alami dan bernutrisi, air yang bersih setiap saat, karena kalau ini tidak terpenuhi, jangan bicara kesejahteraan hewan. Nah, yang kedua, kebebasan dari ketidaknyamanan. Artinya bagaimana? Artinya tempat tinggal harus layak, tidak sempit, tidak kotor, sirkulasi udara baik dan nyaman, termasuk suhu yang ada di ruangan juga nyaman. Karena kandang adalah rumah bagi mereka. Bayangkan kalau kita tinggal di tempat sempit, panas, dan kotor, pasti kita tidak merasa nyaman. Nah, lanjut kita yang ketiga, kebebasan dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Ini sangat penting. Peternak harus peka. Kalau ada hewan sakit, harus segera ditangani. Bukan dibiarkan begitu saja. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Di sini kami menggunakan pendekatan alami. Seperti kita berikan jamu, kita berikan daun pepaya misalnya, kita tambahkan daun kelor. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan ternak kita supaya ternak kita tidak mudah sakit. Kita lanjut ke yang keempat, kebebasan mengekspresikan perilaku alami. Ini yang sering kita lupakan. Ayam itu suka mengais, suka bergerak. Kalau kita kurang, jadi kalau kita kurung terus, maka mereka akan stres. Makanya kami menggunakan sistem semi umbaran agar ayam tetap bisa menjadi ayam. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kebebasan dari rasa takut dan stres. Ini bukan hal sepele. Stres menurunkan kualitas hidup hewan dan juga kualitas hasilnya atau produktivitasnya. Makanya cara kita memperlakukan hewan sangat berpengaruh kalau kita misalnya kasar atau kalau kita marah, mereka bisa merasakan itu. Sekarang coba kita hubungkan dengan konsep di Bali seperti tumbek kandang tadi. Kenapa leluhur kita membuat hari itu? Karena mereka sadar hewan adalah bagian dari kehidupan. Bukan sekedar alat, mereka memberi kita makanan, tenaga, maka sudah seharusnya kita juga memberi balik kasih sayang, perhatian, dan rasa hormat. Ini sangat selaras dengan konsep Trihita Karana, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi hewan masuk di dalamnya. Kalau kita menyakiti hewan, berarti kita merusak keseimbangan alam ini.
Tapi kalau kita menjaga, kita sedang membangun harmoni. Dan inilah yang kami praktekkan setiap hari di Rumah Hijau Bali. Kami tidak hanya beternak, kami belajar menjadi manusia. Menjadi manusia yang lebih sadar. Bahkan kehidupan ini saling berhubungan atau terhubung. Apa yang kita lakukan ke hewan akan kembali ke kita dalam bentuk kesehatan atau sebaliknya. Kalau hari ini kita hidup atau kita ingin hidup sehat, mulailah dari hal sederhana. Peduli kepada makanan kita, peduli kepada hewan, dan peduli pada alam. Karena sejatinya kita tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama. Dan ketika kita memilih untuk lebih bijak, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih baik untuk kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka cara pandang kita bahwa hewan bukan sekedar ternak, tapi bagian dari kehidupan yang harus kita hormati. Kalau kita mulai dari hal kecil, memberi makanan dengan baik, merawat dengan kasih sayang, dan menjaga lingkungannya, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Melalui pangan yang sehat, kehidupan yang seimbang, dan hati yang lebih tenang. Mari kita jaga harmoni antara manusia, hewan, dan alam. Karena dari situlah kesejahteraan sejati lahir. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan makna bagaimana kita merawat ayam kita, merawat hewan kita. Karena ketika kita rawat, mereka akan memberikan kebaikan buat kita semua. Itu aja dari saya untuk hari ini. Silakan tulis komen-komen. Mari kita sharing bersama. Dan komen juga. Narasi apa atau apa yang perlu kita bahas untuk episode berikutnya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa. Salam peternak hebat.